Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit mencoba membahas tentang kajian-kajian dari pemikiran beliau Bapak Insinyur Soekarno, yaitu beliau adalah Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan mudah-mudahan apa yang sedikit saya nanti akan sampaikan ini berguna untuk teman-teman semua tentang pemahaman dari beliau, yaitu tentang mistik. Bagi orang Jawa banyak sekali versi-versi kisah mitos tentang Soekarno yang dihubungkan dengan mistik. Ada cerita memang awalnya Pak Karno itu sangat takut dengan yang hal-hal namanya mistik. Dia agak suka mistik, suka tahayul. Tapi ada satu pengalaman yang bikin Pak Karno kemudian putus asa sama mistik, kecewa sama mistik. Jadi satu ketika ada orang yang kagum sama Soekarno datang sama Pak Karno membawa cincin. Cincin ini dibilang kata orangnya ini cincin ini bertuah. Barang siapa membawa cincin ini dia akan selamat terus dan beruntung terus. Cincinnya sama Pak Karno dipakai kemana-mana. Begitu pakai cincin itu nggak lama kemudian Pak Karno malah ditangkap, diasingkan ke Flores. Itu terus wah, ini berarti nggak bener ini cincin. Terus dia membodoh-bodohkan diri sendirinya. Kok saya percaya sama yang seperti itu? Pak Karno awalnya takut, misalnya kan ada orang pamali nggak boleh makan di piring yang pecah, nggak boleh makan. Saking dia kecewanya sama logika yang mistik itu, maka tak jajal sekarang. Kalau bahasa orang Jawa itu jarak ya wis jajal, gimana salahnya, gimana tak tunjukkan kelirunya mistik, kelirunya tahayul. Tadi kan larangannya orang nggak boleh makan di piring retak, misalkan kan akan mendatangkan bencana. Sekarang sengaja saat itu setelah peristiwa Flores itu Soekarno itu makan di piring yang pecah. Sebelum makan piring itu dipelototi, terus dimaki-maki, terus dipisu-pisui sama Soekarno. Itu kalimatnya itu, engkau benda mati, tidak bernyawa, tolol. Engkau tidak punya kekuasaan terhadap nasibku, aku akan hadapi engkau. Sekarang aku memakai engkau untuk tempat makan. Ayo itu, piringnya diseneni, piringnya dimaki-maki. Gayanya Soekarno. Bisa kalian tiru. Ya mungkin kalian misalnya saya takut di sana, kalau di WC di sana tengah malam kamu datang itu terus maki-maki, engkau benda mati. Tidak bernyawa, tolong, kamu nggak punya kuasa apa-apa. Nanti kalau keluar beneran kamu lari. Iya, kalau ada yang muncul beneran, lari saja. Itu mistik. Ya Pak Karno nanti lebih suka cara beragama berislam yang cenderung progresif, tidak mistik. Indonesia nggak akan merdeka kalau logikanya logika tahayul. Jadi makanya banyak cerita-cerita tentang mistik berhubungan dengan Pak Karno itu sifatnya mitos. Mitos itu nggak usah disalahkan, wong kita itu nggak tahu sebenarnya. Cuma yang ini adalah dari cerita Soekarno sendiri. Jadi ketika dia akhirnya nggak percaya sama cincin yang dianggap bertuah, katanya bertuah, tapi malah setelah pakai itu malah ditangkap. Sebelum pakai cincin malah aman-aman saja. Logika kayak gini kan, mistik ini kan semacam ini kan yang ditanamkan di batin kita ketakutan dan ketergantungan.
bahayanya di situ. Selain mengancam tadi ketauhidan kita bahwa ada Allah loh meliputi hidup kita, kita bikin hidup itu bikin tidak produktif, tergantung pada benda, hidup serba dikejar ketakutan. Satu-satunya cara mengalahkan ketakutan itu ya dihadapi. Nah, di Pak Karno itu salah satunya cara menghadapi itu ya piringnya dimaki-maki itu tadi. Kamu takut apa saja, hadapi. Ya nanti ya tinggal dilihat hasilnya. Hasilnya tinggal dilihat, tapi yang penting hadapi saja. Karena kalau kamu nunggu lama-lama dalam ketakutanmu kontraproduktif, waktumu habis, energimu banyak terbuang. Syukur kamu hadapi, urusan gagal ya ganti acara gitu saja. Kalau naksir nggak berani ngomong, takut ngomong kalau ditolak, takut mikirnya suwe, lama, waktunya habis. Ini nanti keburu ditembak orang lain dulu, sudah dihadapi saja. Ya kamu ngomong saja dulu, ditolak ya ganti acara, kan gitu. Tapi kan lebih nyaman hidupmu gitu loh, daripada dikejar ketakutan terus menerus. Hadapi saja. Ya dalam banyak hal, banyak contoh kasus, silahkan kamu cari sendiri yang menghambat dalam hidupmu yang sifatnya itu ketakutan. Mau bisnis takut gagal, ya sudah bisnis saja. Kalau gagal kan nanti kelihatan. Kalau ternyata gagal ya sudah berarti nggak bakat bisnis, kan gitu aja. Daripada kamu mikir bisnis nggak, terus waktumu habis untuk mempertimbangkan peluang bisnismu itu diambil orang lain. Nanti yang lain sukses, kamu baru nyesel. Kok bukan aku ya dulu ya. Apapun itu ketakutan, lawanlah. Yo misalnya kamu punya cicilan motor nunggak, kamu didatangin sama debt collector, ya sudah kamu hadapi saja, kamu temuin saja, apapun nanti hasilnya yo nanti, terus ganti acara, kan gitu. Apapun itu ketakutan itu lawanlah. Tapi kamu puas, urusanmu beres, masalahnya jadi jelas, tidak dikungkum oleh ketakutan-ketakutan yang nggak perlu. Contohnya dari modelnya Pak Karno tadi, begitu dia tahu keliru aku selama ini percaya pada tahayul, ditentanglah langsung, dimaki-maki. Terus baru setelah dia merasa matang, kokoh, terus terjadilah dialog-dialog, adu pendapat. Dia menuangkan gagasan-gagasannya tentang Islam di majalah-majalah, termasuk nanti dikompilasi di bawah bendera revolusi. Saya mencermati ada beberapa yang sangat dikritik oleh Pak Karno. Yang pertama, taklid, tradisi ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Katanya Pak Karno, taklid adalah salah satu sebab yang terbesar dari kemunduran Islam sekarang ini. Semenjak ada aturan taklid, disitulah kemunduran Islam cepat sekali. Ya tak heran. Kenapa? Karena di mana jenius dirantai, di mana akal pikiran diperungku, disitulah datang kematian. Begitu orang nggak boleh mikir, begitu orang nggak bebas punya pendapat, selamat datang kematian. Terbelenggu, kamu terpenjara, kamu nggak bebas berpikir lagi, nggak bebas berpendapat lagi. Kamu terpesona oleh tokoh, mendewa-dewakan orang yang kamu kagumi, selesai. Kamu hidup tapi kayak mati. Bukan berarti kamu nggak boleh mempertimbangkan, mengkaji pikirannya orang lain. Boleh, bahkan wajib, wong itu namanya cari ilmu. Tapi berpendapatlah sendiri, ambil keputusan sendiri. Untuk hidup jangan taklid. Katanya Pak Karno, saya sendiri sebagai seorang terpelajar
barulah mendapat lebih banyak penghargaan kepada Islam sesudah saya membaca buku-buku Islam modern dan saintisik. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia ini tak senang Islam? Sebagian besar ialah oleh karena Islam tak mau membarengi zaman, karena salah orang-orang yang mempropagandakan Islam. Mereka kolot, mereka ortodok, mereka anti pengetahuan dan memang tidak berpengetahuan. Itu kalau ada orang hari ini ngomong kayak gini, besok dilaporkan polisi penistaan. Ya kan, kita kan hari ini kan begitu, tahayul, cumut, menyuruh orang taklid saja, menyuruh orang percaya saja, mesum, mbahnya mesum. Oh itu, ini kalimat ini gawat sekali ini. Kalau kamu ngomong Islam mesum dan mbahnya mesum hari ini, ya itu bisa penistaan besar-besaran itu. Kamu anggap ustadz, ternyata yo kawin lagi. Tapi kan ujung-ujungnya kamu kagum luar biasa, wah ilmu agamanya tinggi, akhirnya kesandung kawin lagi. Ada artis nyanyinya lagu religius seolah-olah hanya Allah, yo jatuhnya yo kawin lagi. Ulama besar kesandungnya ya urusan perempuan lagi. Oh itu sindirannya Soekarno itu luar biasa, hari ini masih relevan. Mesum mbahnya mesum, gak cuma mesumnya tapi sak mbah-mbahnya di bawah, mbahnya mesum. Ini luar biasa sindirannya. Ternyata pikirannya gak jauh-jauh dari selangkangan dan sekitarnya. Itu hati-hati, biasanya itu coba ustadz-ustadz itu begitu. Oke. Jadi mesum, mbahnya mesum. Ya taklid sebenarnya intinya di situ. Bagi saya antitaklistisme itu berarti bukan saja kembali pada Al-Quran dan hadis, tetapi kembali kepada Quran dan hadis dengan mengendarai kendaraannya pengetahuan umum. Jadi kalau umat Islam pengen maju, Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan umum. Bahasanya Soekarno. Ya harus ngerti fisika, matematika, biologi, dan sebagainya. Jangan gampang taklid. Kalau kita wawasannya luas, kita nggak akan mudah ketipu oleh ketokohan, kefiguran, keustadan. Kenapa kita mudah taklid? Karena ilmunya nggak nyampe, merasa diri lemah. Makanya Nurholis Majid itu punya teori tafkhir. Teori tafkhir itu manusia ini biar tauhidnya itu lebih sejati, dia harus bisa menaklukkan alam semesta. Untuk bisa menaklukkan alam semesta, dia butuh ilmu. Kenapa dulu nenek moyang kita nyembah laut, nyembah pohon, ngirim sajen ke laut? Karena mereka merasa lemah di hadapan laut, di hadapan pohon. Untuk bisa ngerti, bisa menaklukkan laut, menaklukkan pohon, jalannya bukan ngasih sajian, tapi pahami ilmu kelautan dan pahami ilmu tentang pepohonan. Baru kita bisa tidak terkungkum oleh pohon dan laut. Nah itu kalau dalam agama namanya, kalau bahasa Al-Quran wasakhoro lakum baharo dan lain-lain. Istilah sakhor, tafsir, taklukan. Kalau kita bisa menaklukkan, kita nggak akan tergantung lagi, nggak akan takut lagi, nggak akan lemah lagi di hadapan yang bukan Allah. Ketika kita nggak lemah di hadapan yang bukan Allah, tauhid kita berarti jernih semakin tinggi. Jadi makanya nambah ilmu itu penting. Dalam rangka apa? Biar tauhid kita semakin jernih, biar kita sadar bahwa satu-satunya yang pantas disandari hanya Allah. Tapi semakin kita tergantung pada yang bukan Allah, tauhid kita semakin susah untuk naik kelas. Jadi itu kritik pertama dari Soekarno.
Umat Islam biasakan jangan taklid. Sekarang nggak cuman taklid, kita bikin berita bohong. Itu ngalah-ngalahin taklid. Taklid itu mending ikut seseorang. Kita bikin kepalsuan yang memaksakan orang percaya, dan kita paksa diri kita sendiri juga untuk percaya. Coba kamu cek orang-orang yang bikin berita palsu, bikin hoax itu, mereka kan juga nggak cuma memaksa orang untuk percaya, tapi memaksa dirinya sendiri itu untuk percaya, padahal itu awalnya kebohongan. Mungkin teman-teman tahu bahwa yang sekarang ini lagi viral ini yang mengatasnamakan beliaunya itu adalah sebagai Gus ataupun ulama, ini dari Jawa Timur. Beliau ini kalau tidak salah itu mengaku namanya Pak Gus Idris. Dia katanya itu punya pondok, dan ini sekarang ini lagi viral. Ini semacam membuat kegaduhan, dan beliau sebagai ulama yang menamakan dirinya Gus ahli agama justru malah membuat berita hoax atau berita palsu. Dan beliau di berita itu beliau itu seolah-olah bikin cerita ataupun bikin video yang seolah-olah dirinya itu tertembak seperti itu. Dan ini yang saya sayangkan, itu justru ini pelakunya adalah yang mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang Gus atau ulama. Ini sangat disayangkan sekali. Ini bahaya luar biasa bagi kebertuhanan kita. Jadi wong dia sendiri yang bohong, tapi dia paksa dirinya sendiri untuk percaya dan memaksa orang lain untuk percaya. Itu bagi saya defisit sangat luar biasa bagi keberagamaan kita. Maka jangan taklid, kita itu egaliter kok, katanya Soekarno. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya satu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Jadi ini yang ngomong Soekarno loh, bukan Ustadz loh. Kelasnya Soekarno aja paham bahwa satu-satunya agama yang gak ada elit keagamaan itu adalah Islam. La rohbaniyatal fil Islam, tidak ada kerahiban dalam Islam, gak ada organisasi khusus aristokrat Islam yang menguasai kebenarannya Islam. Kebenarannya Islam milik semua umatnya. Ya mungkin ada yang lebih pintar, tapi tugasnya meminterkan, mengajarkan orang lain, nambah wawasan orang lain biar orang lain jadi pintar juga, kemudian pilihannya jadi benar. Jadi tidak ada beda level, yang ada itu beda fungsi. Beda level itu atas bawah. Kalau beda fungsi itu, jadi kita nggak beda secara hierarkis. Jadi kita beda peran, beda fungsi, yuk masing-masing. Yang petani jatahnya garap sawah, yang pedagang jatahnya berdagang, yang ulama jatahnya menyebarkan ilmu. Beda fungsi, bareng-bareng menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Nggak boleh saling bergantung, karena satu-satunya yang boleh digantungi adalah Allah. Allahus Somad. Islam itu egaliter. Kita itu sama levelnya, sama-sama makhluk. Sepinter-pinternya ulama kadang-kadang yo ada kelirunya. Sebodoh-bodohnya kita dalam hal tertentu, kita punya kebenaran, punya ilmu khususnya yang di bidangnya kita. Ya kita saling berbagi pengetahuan, jangan saling menjatuhkan. Yang petani jangan menganggap rendah pedagang, karena dia pasti butuh juga pedagang. Yang pedagang juga jangan merendahkan petani. Yang ulama jangan gegeran sama umaroh.
Yang Umarok juga jangan merendahkan ulama. Masing-masing butuh peran dua-duanya loh. Kalau nggak ada pemerintah kita kacau balau, nggak ada ulama kita nggak punya patokan moral, nggak punya tambahan wawasan keagamaan untuk hidup yang lebih baik. Nah, jadi jangan taklid, kita egaliter, kita saling memberdayakan. Itu maunya Soekarno. Tanyalah kepada itu ribuan orang Eropa yang masuk Islam di abad 20 ini, dengan cara apa dan dari siapa mereka mendapat tahu baik tidaknya Islam, dan mereka akan menjawab bukan dari guru-guru yang hanya menyuruh muridnya beriman dan percaya saja, bukan dari mubalik-mubalik yang tarik muka angker dan hanya tahu putarkan tasbih saja, tapi dari mubalik yang memakai cara penerangan yang masuk akal karena berpengetahuan umum. Mereka masuk Islam karena mubalik-mubalik yang menghela mereka itu ialah mubalik-mubalik modern dan saintisik, dan bukan mubalik yang ala Hadramaut atau ala kiai bersorban. Percayalah, bila Islam dipropagandakan dengan cara yang masuk akal dan up to date, seluruh dunia akan sadar kepada kebenaran Islam. Nggak perlu saya jelaskan, bisa dipahami sendiri, termasuk mubalik Hadramaut dan kiai bersorban. Itu hari ini langsung kena kedua kubu. Kita butuh mubalik yang ngerti sains. Ya mungkin tanggung jawabnya di tangan kalian. Ya teman-teman dari beragam keilmuan, tunjukkan bahwa Islam itu luar biasa dan dengan ilmu. Itu pesannya Soekarno. Diingat-ingat ya, tanah air ini saudara-saudara diancam bahaya. Tuhan memerintahkan kita, hai, buatlah tanah airmu terhindar dari bahaya. Tanah air ini adalah satu amanah Tuhan dan diancam tanah air ini oleh bahaya. Kewajiban kita untuk menyelamatkan dari bahaya. Ada banyak sekali bahaya, saya tidak perlu jelaskan satu-satu dulu ataupun sekarang. Kadang-kadang jangan-jangan bahaya itu dari kita sendiri. Maka ayo kita selamatkan. Kita itu manusia punya tanggung jawab khalifah. Kita punya tanggung jawab sebagai khalifah di levelnya kita masing-masing. Itulah amanat kita. Kamu jadi mahasiswa itu berarti diamanati oleh Allah jadi mahasiswa. Jalankan tanggung jawabmu sebagai mahasiswa yang baik. Kamu sebagai anak, sebagai adik, sebagai takmir, sebagai santri, sebagai tentara, sebagai ustadz, sebagai apapun, itu skenario dari Allah ngasih amanat kamu dengan posisimu di situ. Jalankan itu. Termasuk kamu jadi warga Indonesia, lahir di Indonesia. Berarti kamu memang sengaja oleh Allah dilahirkan di sini, dititipi wilayah Indonesia. Berarti itu amanat. Itu berarti amanat bagi kita. Maka ojo dirusak. Berikan segala apa yang kamu mampu untuk menjaga amanat Tuhan. Level amanah itu kan ya kayak anak, orang tua kita, adik kita, dan lain sebagainya. Jadi pesannya Soekarno itu tanah air itu diancam oleh bahaya. Kalau mungkin dulu itu bahaya kolonialisme, imperialisme dari luar negeri, nah sekarang mungkin bahayanya itu masih mirip tapi aktornya yang beda. Maka hati-hati menjaga amanah Tuhan itu. Kita harus berjuang. Meskipun sukses dan tidaknya itu ya serahkan pada Allah. Ini saya suka sekali dari Soekarno itu. Saya pernah baca itu, ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja bersama angin, menceritakan seluruh rahasia, lalu meneteskan air mata. Itu maknanya luar biasa.
setiap kepala bisa menafsirkan sesuai versi masing-masing kalimat itu. Jadi memang dalam hidup kamu harus ada waktu untuk sendiri. Kalau dalam agama kamu disuruh tafakur, disuruh muhasabah, disuruh menyuruh evaluasi. Dulu Nabi Muhammad dalam waktu tertentu selalu melakukan ini di Gua Hira. Sekarang berarti memang manusia perlu menjauh sebentar dari keramaian. Kalau kamu terlibat terus dalam keramaian, kamu nggak akan bisa objektif. Kamu susah membedakan mana baik mana buruk. Kamu susah jernih. Saya sering mencontohkan, kalau kamu ada jarak, kamu bisa lihat bahwa tiang itu warnanya hijau, ada hijau matang, ada hijau mentah. Tapi begitu wajahmu nempel di tiang, kamu nggak akan tahu tiang itu warnanya apa. Jadi rumusnya itu, maka ambil jarak biar objektif. Dalam hal apapun, jangan-jangan kamu salah keputusan, salah ngambil kesimpulan dan macam-macam. Untuk objektif itu, ambil jarak itu tadi. Ini teh ini warnanya coklat bener atau enggak? Jauh dikit kan ya bener, oh ya warnanya terlalu coklat atau warnanya kurang coklat, itu menjauh. Pacarmu itu cakep beneran atau enggak, melihatnya itu kan harus ada jarak. Kalau sudah enggak ada jarak, nempel, enggak ada bedanya antara yang cakep dan enggak cakep. Karena kok nempel, kalau sudah nempel kan peduli amat cakep enggak cakep. Cakep itu kan kalau ada jarak, ya kan? Maka sama pacarmu harus selalu ada jarak biar cakepnya itu kelihatan. Ya maksudnya bukan itu maunya Soekarno. Ya musahabalah, pikirlah. Kalau orang sendiri itu biasanya kan terus ngerti, kok aku kemarin begitu, melihat realita Indonesia kok gimana, yo kok gak tentrem-tentrem, hidupku ini gimana ya, kok seruat ini, serumit ini, dan seterusnya. Maka kalimat terakhirnya lalu meneteskan air mata. Dan bahagialah kamu yang masih bisa menangis, berarti perasaanmu masih hidup. Di beberapa hadis ditujukan bahwa kita yang gak bisa mengalirkan air mata itu ciri dari hati yang sudah keras. Jadi nggak masalah kamu cowok punya jenggot, pakai tato, sangar tentara, usahakan bisa menangis melihat sesuatu yang memang perlu ditangisi. Oke, buat teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.